Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, mengira, bahkan adakah manusia yakin bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu sahaja setelah mereka berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan demi sesungguhnya kami, kata Allah, telah menimpakan ujian, bala, musibah sebagai ujian ke atas orang-orang yang sebelum mereka. Lalu sungguh pasti menjadi nyatalah di hadapan Allah orang-orang yang jujur dalam imannya, dan sungguh benar-benar nyata mereka yang berbohong lagi berdusta. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Didoakan mudah-mudahan kita sentiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mensyukuri setiap nikmat yang dianugerahkan pada kita, sekecil apapun nikmat tersebut. Mudah-mudahan setiap kita diberi kemampuan untuk bersabar ke atas ujian seberat dan sebesar apapun ujian tersebut. Semoga Allah beri kita kemampuan untuk sentiasa ridha, berlapang dada terhadap qada dan ketentuannya.
seburuk apapun qada tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tajuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kita akan teruskan apa yang kita telah pelajari sama pada siri lepas. Di dalam buku itu muka surat yang ke-15. Pertanyaan, jika Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang sangat banyak kepada hambanya, bahkan rahmatnya mengalahkan kemurkaannya, Dia Ar-Rahman, Dia Ar-Rahim. Jika begitu, kenapa pula Allah timpakan musibah kepada hambanya? Bukankah musibah yang Allah timpa pada hamba itu sesuatu yang tidak disukai oleh hamba tersebut? Fitrah manusia tentu tidak suka ditimpa musibah. Tapi kenapa Allah timpakan juga musibah, sedangkan Ia Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang rahmatnya mengatasi, mengalahkan kemurkaannya? Di dalam buku itu sudah disenaraikan beberapa rahasia atau beberapa jawaban daripada pertanyaan tersebut. Yang pertamanya, kehidupan dunia ialah medan ujian bagi manusia, sama ada berupa kesenangan maupun kesusahan. Tujuannya karena Allah tidak mengetahui, atau lebih tepatnya karena Allah mau hamba tersebut menjadi saksi bagi dirinya. Mampukah ia melakukan amalan terbaik? Orang boleh sahaja sebagaimana di dalam ayat yang dibacakan sebagai mukadimah tadi, surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Seseorang boleh saja mengaku kami beriman kepada Allah. Kami ridha dengan qadanya. Kami syukur dengan nikmatnya. Kami sabar dengan ujiannya. Boleh saja dia kata begitu. Tapi Allah mau kita, Allah jadikan saksi diri kita untuk kita. Jujurkah ucapan itu? Bagaimana caranya? Allah timpakan musibah. Betulkah dia benar-benar bersabar? Karena sebelum berlaku musibah, dia kata, kami orang yang bersabar. Betulkah benar-benar ia orang yang bersyukur? Maka Allah bagi nikmat. Karena sebelum dapat nikmat, dia berjanji tidak bersyukur. Betulkah ia orang yang benar-benar ridha terhadap qadanya? Karena itu yang dia dakwa selama ini. Maka Allah tetapkan kepadanya, ke atasnya, qada yang mungkin tidak disukai olehnya. Ini yang pertama. Jadi musibah, jadi untuk menjadikan manusia ini menjadi saksi bagi dirinya.
Bukan untuk Allah mengetahui ya. Saya ingat bahasa itu kita tepat. Sebab Allah sudah tahu. Hambanya ini orang yang patuh, yang jujur, atau kadibin, kalau istilah Quran, yang bohong, dusta. Allah sudah tahu semenjak zaman azali. Jadi tidak perlu diuji. Orang ini kuat iman ke, tidak ke, sebenarnya tidak perlu diuji oleh Allah sudah tahu. Kalau Allah sudah tahu, kenapa di dalam surah Al-Ankabut, fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu wal kadhibin. Lebih tepatnya, supaya nyata di hadapan Allah, supaya manusia itu menjadi saksi bagi dirinya. Jujurkah pengakuan itu atau bohong? Ini yang pertama. Yang keduanya, kadang musibah ataupun ujian itu membuat orang sedar akan maksiat yang selama ini dia lakukan. Dengan musibah, orang akan menyadari akan perbuatan salahnya. Akan perbuatan salahnya. Karena memang ada musibah yang Allah timpakan, itu puncanya adalah dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dia berdosa, yang sepatutnya dengan dosa ia segera bertaubat. Masalahnya bagaimana seseorang yang berdosa hendak bertaubat jika ia tidak menyadari akan dosanya. Maka ditimpakannya musibah agar ia sedar akan dosanya, supaya nanti timbul kesadaran, penyesalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu saya katakan, maksiatun ruba maksiatin auratat dillan wangkisaron. Seringkali dan acap kali, banyak kali maksiat yang dengan maksiat itu akan menimbulkan rasa hina, rasa hancur, rasa menyesal. Rasa menyesal. Malahnya tidak semua orang punya hati yang selembut itu. Buat maksiat terus menyesal, buat maksiat terus menyesal. Sayang tidak semua orang punya hati yang selembut itu. Baru dia menyesal akan maksiatnya selepas ditimpakan musibah. Oh, musibah ini pasti karena dosaku. Oh, musibah ini karena maksiatku. Timbul menyesal. Dan penyesalan itulah yang diharapkan akan menggerakkan hatinya untuk bertaubat. Dan bila bertaubat, dosanya diampun. Dan bila tak ada dosa, masuk surga. Begitu rentetan dia. Dia buat dosa. Alhamdulillah kalau sebab dosa, terus menyadari dosanya dan menyesal. Alhamdulillah. Itu hati yang masih lembut. Tapi bagaimana hati yang keras? Buat banyak kesalahan, tapi tidak merasa bersalah. Macam mana untuk menimbulkan rasa bersalah? Ditegurnya. Ditimpakan maksiat, musibah. Baru dia sedar, oh kemudian menyesal. Menyesal akan menggerakkan hatinya untuk bertaubat. Taubat akan membolehkan dapat pengampunan dosa. Pengampunan dosa akan mereka masuk surga. Kalau kita lihat musibah dari aspek ini, maka musibah justru merupakan rahmat Allah. Karena dengan musibah membuka hati seseorang, kesadaran seseorang akan maksiatnya. Bila sadar akan maksiatnya, timbul penyesalan. Bila sudah ada penyesalan, tergerak untuk bertaubat.
Bila tergerak untuk taubat sungguh-sungguh, dapat pengampunan dosa. Dengan sebab dosa diampun, masuk surga. Begitulah tanda kasih sayang Allah. Apatah lagi yang mas sekalian, ada satu ungkapan yang sangat menarik berkaitan dengan ini. Bila orang dalam keadaan susah dan musibah, justru itulah waktu yang paling baik bagi seseorang. Hampir semua kita menginginkan sentiasa dalam keadaan senang, waktu gembira. Dan tidak ada seseorang yang mengharapkan, menginginkan berada pada waktu yang susah dan menderita. Walhal, jika kita renungkan betul-betul dari kacamata agama, khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Sebaik-baik waktumu adalah saat-saat di mana engkau menyadari akan kelemahan dan kehinaan dirimu di hadapan Allah. Saya ulangi. Khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika. Sebaik-baik waktumu adalah saat di mana engkau menyadari, sadar betul akan keperluanmu, akan kehinaan dirimu, akan kefakiran dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang paling baik. Merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah. Saat kita merasa hina, saat kita merasa perlukan Allah, saat kita merasa dhaif, itulah waktu terbaik bagi seorang hamba. Bila orang merasa hina, bila orang merasa lemah, ya saat musibah lah. Saat ia tidak sehat, saat ia sakit, pasti merasa dirinya lemah, tak berdaya. Mengharapkan sungguh rahmat Allah. Keinginan untuk tadarruk sangat kuat. Kesadaran akan dirinya lemah, selemah-lemahnya di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Dan itu waktu terbaik bagi seorang hamba. Wa turaddu fihi ila wujudi dillati. Ya, karena itu kita pun dapat kembali mengakui semula akan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempoh hari sudah saya nyatakan ucapan Sufyan ibnu Uyainah, ma yakrahul abdu khairun lahu mimma yuhibbu. Ini orang yang berpikir agamanya sudah sangat tinggi ya. Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang guru Imam Syafi'i, berpikir sudah sangat tinggi. Beliau boleh berkata, ma yakrahul abdu, apa saja sesuatu yang tidak disukai oleh seorang hamba. Sakit tidak disukai, hilang barang tidak disukai, kematian tidak disukai, hilang pekerjaan tidak disukai, musibah tidak disukai. Sesuatu yang tidak disukai oleh seorang hamba itu khairun lahu, itulah kebaikan baginya. Bahkan lebih baik baginya mimma yuhibbu, daripada apa yang dia sukai. Bingung kita memahami
nasihat Sufyan ibnu Uyainah. Ini salah seorang guru Imam Syafi'i. Beliau tidak cerita hukum. Dalam hal ini beliau tidak cerita hukum hakam. Dia tidak cerita tentang akidah, tapi cerita tentang ihsan. Cerita tentang hati. Sesuatu yang tidak disukai oleh seorang hamba, itu lebih baik daripada sesuatu yang dia sukai. Alasannya, li'anna ma yakrahuhu yahijuhu 'ala du'a. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak ia sukai, yang sedang menimpa dia itu, akan mendorongnya, akan menggerakkannya, bahkan akan memaksanya untuk dia berdoa, untuk dia bertadarruk, untuk dia cepat kembali kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma yuhibbu yulhihi anhu. Sedangkan apa yang disukai biasanya akan menjadikan dia lupa akan dia. Kesenangan, kemewahan, keseronokan, sehat, manjang, untung yang tak pernah rugi. Seringkali orang ia membuat orang lupa akan Allah. Sementara bila rugi, bila jatuh, bila bankrupt, bila sakit, bila tertindas, saat itulah keinginan untuk kembali pada Allah. Nilai kesempatan yang Allah berikan, yang dengan kesempatan itu kita tergerak hati untuk dekat pada Allah, itu jauh lebih baik, jauh lebih mahal daripada kesenangan. Yang justru kesenangan itu membuat kita lupa akan dia. Pengajarannya, bila kita sedang ditimpa musibah yang kita tak suka, jangan melihat musibahnya. Jangan. Jangan terlalu melihat bentuk musibahnya. Bila kita sakit, umpamanya, jangan terlalu melihat pada sakit yang kita alami. Bila dibuang kerja, hilang pekerjaan, jangan melihat kepada hilangnya pekerjaan. Jangan fokuskan pada itu. Tapi lihatlah kepada, oh rupanya Allah sedang memberi peluang kepada saya, kepada kita untuk dekat padanya. Selama ini mungkin diri ini kurang tadarruk kepadanya, kurang ingat kepadanya, sering lupa padanya. Sekarang Allah beri peluang untuk lupa, untuk ingat padanya, untuk dekat kepadanya. Nah, peluang inilah yang tidak mungkin diperolehi oleh seseorang, kebanyakan orang maksud saya, kecuali ketika ia dalam keadaan susah. Lainlah para nabi yang memang berlatih daripada awal, sahabat sentiasa ingat Allah, senang ke susah, tetap keinginan untuk dekat pada Allah kuat sekali. Sahabat-sahabat Nabi, para anbiya, keinginan untuk selalu dekat dengan pergerakannya, terus mendekat pada Allah ini sangat kuat. Senang ke susah, ke sehat, ke sakit, sangat kuat tadarruknya. Tapi bagi orang biasa, seperti kita, yang keinginan hati untuk dekat pada Allah ini masih ditentukan oleh faktor luaran, bukan faktor dalaman. Para nabi, para sahabat al-muqarrabin, itu karena faktor dalaman. Karena memang hatinya sudah punya kekuatan untuk selalu dekat pada Allah dalam semua keadaan. Sementara kita mungkin, keinginan kita untuk mendekat pada Allah masih dipenuhi oleh faktor luaran. Faktor luaran umpamanya, kata Ibnu Uyainah tadi, Sufyan ibnu Uyainah, ya kalau senang, agak jauh, sering lupa. Senang sering lupa.
Bila susah, barulah. Itu maknanya kita masih dipenuhi faktor luaran. Nah, kalau kita melihat musibah dari aspek ini, insya Allah kita akan sabar. Bahkan merasa sedang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, ada kalanya untuk meningkatkan darjah seseorang di akhirat nanti dan membuktikan keimanannya. Nah, tadi sudah jelaskan. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, yakni surah Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2. Allah kata, apakah kamu fikir, wahai manusia, mentang-mentang kamu dah berikrar kami beriman pada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian selesai. Apa kamu fikir iman, pengakuan iman kamu yang sebegitu, terus aku menerimanya bulat-bulat? Seakan-akan Allah kata begitu. Jangan kamu fikir hanya dengan mengaku beriman, baca 2 syahadah, lalu imanmu aku terima bulat-bulat. Tidak. Aku akan uji dahulu. Aku akan buktikan ucapan kamu itu jujur ataupun bohong. Orang-orang sebelum kamu pun mengaku yang mereka beriman macam kamu. Tapi selepas kami uji mereka, timpa kan musibah, ya ada yang jujur, ada yang bohong. Pengakuannya ada jujur, ada bohong. Bermakna musibah adalah satu keniscayaan untuk menguji kejujuran iman seseorang. Ujian iman seseorang. Yang keempat, kadang-kadang untuk memperingatkan seseorang akan nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyadarinya. Baru ketika nikmat itu hilang dari tangannya, ia baru sedar. Ini selalu kita dengar kan? Seseorang baru dapat menghargai nilai nikmat bukan semasa ia sedang menikmatinya, tapi justru ketika ia telah kehilangannya. Masa sehat tidak menghargai nikmat sehat. Baru tahu nilai kesehatan setelah dia sakit. Baru tahu nilai nikmat, betapa mahalnya nilai nikmat umur muda setelah dia tidak muda. Baru tahu berapa nilai nikmat kesempatan, waktu yang lapang setelah dia sudah sibuk. Betapa mahalnya waktu, betapa berharganya waktu walaupun sesaat. Itu baru terasa jika seseorang itu sudah hampir kehilangan seluruh waktunya. Ada dalam surah Al-Munafikun. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadikumul maut. Qul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, Allah kata, infakkanlah. Rezeki yang aku berikan itu nafkahkanlah. Untuk kamu, untuk keluarga kamu, untuk orang lain, infakkanlah. Sebab nanti bila sudah dekat ajal, bila kamu tak manfaatkan umur muda, tak manfaatkan rezeki aku berikan, tak manfaatkan kesehatan, nanti bila sudah ja'a, ayat yahlul maut, bila sudah datang kematian, nanti ada orang yang, ya Allah, boleh tak tangguhkan, laula akhirtani, boleh tak tambah sedikit, tambah masih. Dia minta tambahan masa, walaupun mungkin hanya setengah jam. Baginya waktu itu, masa 5 menit sangat-sangat berharga. Alasannya apa nak minta tambahan masa? Fa'as-saddaqah. Aku nak sedekah, ya Allah, aku nak sedekah. Atau aku nak menunjukkan kejujuranku, ya Allah. Aku minas sholihin. Tengok. Wah, sudah 70, 76, 80 tahun. Masa yang diberikan. Disia-siakan. Ketika masa itu hampir habis, dia minta tambahan masa walaupun 1 minit pun jadi. Baru tahu
berapa besar nilai waktu. Ketika waktu sudah mulai menghilang sikit. Demikian juga nikmat yang lain. Baru tahu nilai nikmat bila nikmat sudah. Baru tahu nilai kesehatan bila sudah sakit. Baru tahu nilai kekuasaan bila sudah tidak ada kuasa. Dan seterusnya. Jadi takkan kita mau baru mengetahui nilai nikmat. Hanya selepas nikmat itu ambil balik oleh Allah, rugi kita. Ya? Rugi kita. Kadang-kadang agar dia menyadari akan realiti kehidupan dunia ini, yang fana ini, bahwa tidak ada kebahagiaan yang sejati, sehingga akhirnya dia rindu akan dunia akhirat. Yaitu sudah sama dengan sebelumnya. Dunia adalah darul bala. Lal jaza. Dunia darul bala. Wal amal. Lal jaza. Lal hisab. Dunia adalah negeri ujian. Bukan negeri pembalasan. Dunia adalah negeri beramal. Bukan negeri hisab. Wal akhirah, sedangkan akhirat dari darul jaza. Akhirat itu negeri balasan. Bukan ujian lagi. Negeri pembalasan. Hisab, bukan amal. Dengan nikmat, dengan ujian tadi, orang akan semakin dekat dengan Allah. Dengan ujian, orang keinginan untuk tadarruk sangat kuat. Sangat kuat. Sebab kesenangan seringkali menyebabkan orang lupa. Keinginan seseorang yang sangat kuat sekali untuk sentiasa dekat dengan Allah. Atau lebih tepatnya, kebahagiaan hati yang dapat merasakan kelezatan bertakarub kepada Allah. Kebahagiaan rohani. Dengan merasakan kelezatan bertakarub kepada Allah. Itu kalau istilah Imam Ibn Taimiyah, seperti yang dikutip oleh murid-muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, itu dipanggil surga dunia. Sampaikan apa kata Imam Ibn Taimiyah yang dikutip oleh muridnya Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Kata Ibn Taimiyah, inna fid dunya jannatun. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Sesungguhnya di dunia ini sudah ada surga. Ada. Jadi surga bukan hanya di akhirat saja. Kata Ibn Taimiyah. Di dunia pun sudah ada surga. Malam yadkhulha, ini bahayanya. Siapa sahaja yang tak pernah memasuki surga yang ada di dunia, la yadkhul jannatal akhirah. Dia tak akan masuk surga yang ada di akhirat. Berat tak berat loh. Ingat, Ibn Taimiyah dalam ini beliau tidak sedang bercakap tentang akidah, beliau tidak sedang cakap tentang syariah. Beliau sedang cakap tentang ihsan, tentang hati. Yang paling tinggi sekali ini. Beliau kata, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Bukan di akhirat saja yang ada, di dunia pun ada surga. Siapa yang tak pernah memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat.
Nabi memang tak pernah kata begitu ya sekalian. Inilah. Jadi jangan kata nanti Ibnu Taimiyah kata begitu, ada ke hadisnya? Lah kacau lah nanti kalau gitu. Ini pemahaman uraian, pemahaman beliau terhadap ajaran Islam secara sumul. Jadi bila Ibnu Taimiyah kata begitu jangan guna, wahai Ibnu Taimiyah, Tuhan kata begitu, ada ke hadisnya? Yang dunia ini ada surga lalu siapa yang tak masuk itu hadis ke? Coba kalau kita kata itu pada Ibnu, apa jawab beliau? Ini adalah kefahamanku terhadap seluruh ajaran Nabi. Coba kadang-kadang kan orang berpikir terus begitu ya. Terus gitu. Apalagi ini berupa statement yang jelas tuh. Sangat jelas sekali. Lalu ditanya, apa yang dimaksudkan Tuhan? Apa yang kau maksudkan surga dunia itu? Siapa yang tak pernah memasukinya tak akan masuk surga akhirat itu apa maksudnya? Oh, maksudnya kata Ibnu Qayyim menceritakan apa ucapan gurunya, wa yaqsul rahimahullah bi jannatid dunya, yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Taimiyah tentang surga dunia itu ialah halawatul iman. Kemanisan beriman. Wat taqwa. Kemanisan bertakwa. Waladdatul a'malis salihah. Kelezatan beramal soleh. Kalau ikut beliau, selagi seseorang semasa hayatnya belum merasakan kelezatan iman, belum merasakan kelezatan bertakwa, belum merasakan kelezatnya beramal soleh. Bicara tentang lazat ini bukan di lidah, ya Mas. Ini bukan lidah, ini bukan cerita lidah, bukan cerita mata. Itu hati. Itu hati. Belum merasa nyaman dekat dengan Allah. Belum merasa bahagia melaksanakan perintah Allah. Belum merasa selamat berpegang kepada tali Allah. Orang itu mana belum masuk surga dunia. Bila tak pernah masuk surga dunia, surga akhirat pun tak akan masuk. Nah, salah satu daripada cara yang Allah berikan kepada hambanya untuk merasakan lazat kaitan dengan hati ini ya. Bertakwa pada Allah itu apabila masa susah. Masa susah. Orang pasti akan merasakan betapa kuatnya keinginan untuk tadarruk, untuk berdoa, untuk mohon, untuk memuji, untuk mengakui kesalahan, untuk macam-macam lah. Itu hanya ketika dia susah. Dan itu kelezatan yang luar biasa. Jika ia menangis, itu bukan tangisan yang menyakitkan, itu tapi tangisan kelezatan. Sebab Allah menyayanginya. Allah sangat mengasihi pada orang yang matanya mencurahkan air mata karena pengakuan akan dosa-dosanya, karena keinginannya untuk bertaqarrub kepada Allah, karena keinginannya untuk mendapatkan pengampunannya. Allah sangat suka sekali. Karena dalam hadis dinyatakan ada 7 orang yang di bawah naungan Allah kelak di akhirat. Yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Satu ini kan rojulun fadat ainahu. Seorang yang matanya berlinangan air mata. Karena takut akan Allah. Sehingga ada yang buat satu perumpamaan. Katalah pada suatu malam, rumah E terdengar suara tangisan penghuninya. Ada orang menangis.
Rumah B pukul 3 pagi. Terdengar suara puji-pujian Allah. Karena dia sedang membaca Al-Quran mungkin. Atau sedang memuji Allah. Rumah yang terdengar suara bacaan Quran, Allah suka. Tentu suka malam hari baca Quran. Allah suka. Tapi Allah lebih suka mendengar suara tangisan yang datang dari rumah sebelah. Bukan suara mengaji Quran, bukan suara wirid, suara tangisan. Tapi menangis karena itu tadi. Merasa dirinya hina di hadapan Allah, merasa dirinya lemah di hadapan Allah, merintih tadarru' dalam bahasa agama. Tadarru'an wa khufyah, tadarru'an itulah. Keinginannya sangat kuat untuk kembali pada Allah. Keinginan sangat kuat mengakui kesalahannya sehingga tak terkata, hanya menangis. Allah lebih suka dengar suara itu. Bukan Allah tidak suka suara orang mengaji, suka, tapi Allah lebih suka. Itulah surga dunia sebetulnya. Dan orang akan mengalami atau punya peluang seperti itu biasanya bila ditimpa kesusahan. Iman seperti kita ini, bila susah baru dapat itu. Sahabat dan Abu Bakar senang ke susah, dia boleh menangis. Sahabat-sahabat Nabi malam hari hasil Ramadan, tak kiralah si Bilal bin Rabah, bekas sahabat Abdi, Abu Darda yang miskin, atau Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, bila malam hari biasa mereka menangis itu biasa. Senang susah bagi mereka itu tidak menjadi mengalang karena kemampuan mereka tadarruh itu datang dari dalam. Kekuatan itu sudah ada dalam hatinya. Bukan dipengaruhi faktor luarannya. Itu beza, mereka ini orang yang hebat belaka. Walham mereka bukan nabi. Walham mereka bukan nabi. Tuh Kemudian kadang-kadang untuk menguji seorang apakah ia ridha atas ketentuan Allah atau yang ada sudah jelaskan. Fala ya'lamallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Yang ketujuh, muka surat 15 tu lihat. Kadangkala untuk menghapuskan dosa seorang kerana apapun penderitaan yang menimpa seorang mukmin meskipun hanya duri yang mana jari tangannya akan diberi pahala menghapuskan dosanya. Pada masa itu juga ia merasa jatuh dalam titik yang terendah dalam hidup saat hidup kita saat kenyataan yang dihadapinya berbeza dari apa yang kita. Ini sudah dibacakan hadisnya dalam hadis sebelumnya. Bahwasanya musibah itu yang menimpa orang mukmin lah, sama ada karena hendak menghapuskan dosanya atau hendak meningkatkan makam darjahnya. Saya ingin ulangi sabda Nabi SAW supaya untuk menjelaskan ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi dan nilainya sahihnya dalam hadis Sunan Tirmizi, nilai darjah hadis sahih walaupun hanya dihasan oleh Nasruddin Albani daripada Jabir bin Abdullah. Baginda Nabi SAW bersabda, ya waddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Di akhirat nanti, di hari nanti, ada orang masuk surga. A masuk surga, B masuk surga. Oke? Ini cara mudah lah. A masuk ahli surga, B pun ahli surga. Tapi A ini semasa hidupnya senang. Senang, sehat, senang. Dan dia bersyukur, masuk surga lah. Yang B ini, semasa hidupnya susah. Musibah silih berganti. Datang pergi. Dan karena bersabar, ia masuk surga. Jadi yang satu masuk surga kerana bersyukur dengan pada terhadap dikala nikmat, kesenangan hidup. Yang satu masuk surga, yang masuk karena kesabaran terhadap musibah. Kedua masuk surga. Tetapi si A yang hidupnya dunia senang dan syukur itu melihat si B
Yang masuk karena kesabarannya, pahalanya lebih besar. Pahala yang dibawa oleh B lebih banyak. Makomnya lebih tinggi. Lalu si A ini, orang yang dulu senang lenang dan bersyukur ni, ya waddu, ia ingin sangat, berharap sangat ketika dia mengatakan apa itu. Hina yu'ta ahlul balai, ketika melihat B yang diberi ganjaran yang lebih daripada ganjarannya, lau anna juludahum kanat kurrisat fid dunya, kuridat fid dunya bil maqarib. Ingin rasanya dahulu ditimba musibah hingga kalau perlu disiat-siat kulitnya. Maksudnya apa? Kalaulah kami tahu orang yang ditimba musibah oleh Allah dunia dan ganjaran sebanyak ini, rasanya dahulu aku pun inginlah hidup aku sentiasa mendapatkan musibah. Kalau perlulah musibah hingga disiat-siat kulitku, tak apa, supaya aku boleh sabar saja. Tengok, orang yang hidupnya senang dan syukur masuk surga, iri kepada orang yang susah hidupnya, silih kati musibah dan bersabar. Walaupun sama-sama masuk surga. Karena rupa-rupanya ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang sabar terhadap musibah yang selalu menimpanya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Bahkan kalau dahulu kami diberitahulah semua memilih, aku lebih memilihlah hidup sentiasa ada musibah dan sabar. Walaupun dia bertuah, dia masuk surga. Lainlah kalau dia masuk surga. Kalau yang senang, orang yang senang semasa hidup itu masuk neraka, patutlah dia iri. Dia sendiri pun masuk surga. Tapi masihlah, rupanya awak lebih bertuah lah. Awak lebih bertuah karena ganjaran awak lebih besar. Makom awak lebih tinggi. Kan musibah, kata Nabi, boleh meningkatkan makom. Bukan sekadar menghapuskan dosa, mengangkat darjah. Musibah. Nikmat, ya bila disyukuri, satu aja lah. Dapat pahala. Masya Allah. Inilah. Zaman sekarang kas apa? Rahmat Allah dalam musibah itu. Jadi, kalau kita tidak melihat hanya kepada musibahnya, tapi melihat kepada sebaliknya, pasti kita akan melihat rahmat Allah yang besar. Semakin cerdas kita, semakin celik kita memahami rahsia di sebalik musibah, tidak mustahil kita bukan sekadar mampu bersabar, bahkan kita mampu ridha. Boleh jadi seseorang mampu syukur dengan musibah. Tolong baca lagi sekali kisah Musa dan Khidir dalam surah Al-Kahfi. Allah tunjukkan di hadapan Musa melalui tangan Khidir atas perintah Allah. Apa yang dilakukan oleh Khidir itu adalah musibah. Sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Memecahkan kapal yang bukan miliknya. Wah, Tuhan punya kapal sudah berbaik hati. Yang mengizinkan menunggak menumpangnya. Dia buat ulang. Itu kan musibah itu. Perbuatan yang tak sepatutnya dilakukan oleh Khidir. Dan itu musibah bagi Tuhan punya kapal. Sebab itu Musa protes. Ini apa punya kerja? Ini menyusahkan orang. Ini zalim. Ya, Khidir senyum sajalah. Apalagi karena Khidir sudah beritahu, boleh kamu ikut aku jadi muridku, tapi jangan tanya. Tengok apa aja diam. Nanti aku jelaskan sendiri. Ingat ya, kita melakukan atas perintah Allah. Bukan kemas sendiri. Jalan lagi, jumpa kanak-kanak. Tanpa usul periksa, tangkap tumbuknya, mati dia. Itu kan perbuatan yang tak elok. Dahlah tak elok, pasti musibah bagi orang tuanya. Ini apa? Macam mana nanti perasaan orang tuanya bila dengar anaknya mati? Matinya pula dibunuh.
Tapi coba selepas Khidir menjelaskan kebingungan Musa. Musa angguk-angguk. Ya, faham. Rupanya Allah sangat sayang pada pemilik kapal. Masya Allah. Rupanya Allah sangat sayang kepada orang tua yang anaknya mati dibunuh. Tengok. Itulah. Kalau melihat kepada musibahnya, memang tak suka. Musa pernah protes. Marah bahkan. Tuduh gurunya. Engkau telah melakukan perbuatan yang jahat. Yang melampau. Ya, kalau dalam bahasa kita, Khidir senyum sajalah. Nah, kan sudah, kan betul. Aku sudah kata, kamu tak akan sabar. Tak sabar. Itu namanya rahmat di sebalik musibah. Dan itu ujian iman. Ujian iman. Saya yakin jika sekiranya lah Allah tidak jelaskan pada kita melalui Khidir, apa rahsia di sebalik perbuatan kita memecahkan kapal, apa rahsia di sebalik perbuatan kita membunuh kanak-kanak, saya yakin sampai bila-bila kita tidak faham apa rahsia di sebaliknya. Bahkan mungkin ramai orang menuduh Allah zalim, apa punya, coba apa rahsianya? Tapi Allah jelaskan itu. Sekarang, adakah hanya musibah yang Allah timpakan pada pemilik kapal sahaja yang sebenarnya rahmat baginya? Adakah musibah yang Allah timpakan kepada orang tua yang soleh, anaknya mati dunia itu, yang hakikatnya adalah rahmat Allah yang melimpah-limpah? Tidak. Banyak lagi musibah yang Allah timpakan pada hambanya yang mukmin. Macam itulah Allah memperlakukannya. Lihatlah rahsia di sebaliknya, kahfinya. Kalau di bahasa Al-Quran, kahfi itu kan gua. Bila kita ingin mengetahui apa yang dalam gua, jangan berdiri di depan pintu gua, tak akan nampak. Kita tak akan tahu apa yang ada isi gua jika kita melihatnya dari luar. Kita baru mengetahui isi gua masuk dalam gua. Jadi Al-Kahfi, surah Al-Kahfi dan surah Al-Kahfi itu sebenarnya sangat simbolik sekali itu. Betul ada cerita gua. Isi surah Al-Kahfi itu kalau kita melihat yang zahirnya, ya dapat pengajaran tapi tak banyak. Sebab itu kata Imam Asy'arawi, kalau kita ingin memahami surah Al-Kahfi, masuk dalamnya. Baca di sebaliknya. Kata orang, baca yang tersirat, itu bahasa mudahnya. Bukan hanya yang tersurat. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Salah satu dan yang telah berjaya dengan sangat baik menjelaskan yang tersiratnya, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dalam tafsir beliau. Satu di antaranya, saya tidak kata satu-satunya. Yang ke-8, muka surat 16. Tidak jarang pula kita terlanjur berburuk sangka pada Allah atas musibah yang kita alami. Hal tersebut tidaklah dibenarkan. Segala musibah diberikan Allah pada kita serta-merta merupakan bentuk ujian untuk menempa iman. Apakah ujian tersebut dapat semakin mendekatkan diri pada Allah, kita pada Allah, atau justru sebaliknya? Ini sudah dijelaskan tadi. 9. Jangan sekali-kali mengutuk Allah atas musibah yang berada kita. Sebaliknya, segeralah kita bangkit dan kembali mendekatkan diri kepadanya. Yang terakhir, kadang-kadang agar seseorang yang ditimpa musibah atau cobaan itu masuk surga tanpa dihisab lagi kerana kesabarannya. Baik, untuk yang terakhir ini, saya ingin bacakan sepotong ayat. Jamaah lihat, coba surah Al-Baqarah ayat 214. Coba lihat. Untuk poin yang ke-10 itu saya ingin menambahkan, lihat surah Al-Baqarah ayat 214. Sudah? Kalau sudah, tolong siapa yang ingin membacakannya, tolong bantu. Sila baca. Saya baca, Ustaz. Sila.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه 214. 214, maaf. 214. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan betul-betul ayat ini ya. Ini berkaitan dengan poin yang ke-10 tadi. Allah menghendaki sebagian hambanya ini yang masuk surga nanti masuk tanpa hisab, dimudahkan jalannya. Sebab ada yang masuk surga dengan hisab, ada tanpa hisab. Mulai pada alam barzah hinggalah ke surga. Tak ada sekatan, tak ada checkpoint. Terus saja lepas. Allah berfirman dalam ayat 214 Al-Baqarah. Am hasibtum. Ini sebenarnya ada sambungan. Ini bukan sambungan di sebelumnya ya. Bahkan adakah kamu menyangka, kamu mengira, antadkhulul jannah, kamu masuk surga. Begini ya sekalian ya, ini selalu saya sebutkan dan mungkin jamaah pun dah faham betul. Hasibah ini mana asalnya menyangka, mengira, menduga, mengagak. Tetapi bila di belakang itu ada an, itu maknanya berubah. Macam donna lah. Donna dan hasibah ini kan mana sama. Menyangka, mengira, menduga. Bila diikuti dengan an, itu maknanya bertukar menjadi yakin. Gitu. Bukan menyangka lagi. Jadi terjemah yang tepat adakah? Bahkan ada kamu yakin kamu boleh masuk surga. Ini pertanyaan Allah kepada manusia. Kepada orang mukmin ini ya, bukan pada orang kafir. Kalau pada orang kafir Allah tak tanya macam ni. Ayat ini ditujukan pada orang mukmin. Orang muslim. Apa ayatnya? Hai orang mukmin, ada kamu yakin kamu akan masuk surga? Kalau bahasa anak muda, hai si mukmin, lu ingat lu boleh masuk surga kah? Lu ingat dengan pengakuan kamu udah mukmin itu boleh masuk surga begitu saja. Walamma ya'tikum, sedangkan padahal, walhal, lamma ya'tikum, belum datang kepada kamu. Belum menimpa kamu. Mathalul ladina khalau, perumpamaan. Maksudnya ini musibah ini. Belum datang pada kamu perumpamaan orang-orang yang telah berlalu sebelum kamu, maknanya belum menimpa kamu musibah sebagaimana musibah yang telah menimpa umat-umat sebelum kamu. Apa musibah yang Allah timpa pada umat sebelum kita? Oh, berat. Massatuhumul ba'sa wad-dharra. Telah menimpa mereka al-ba'sa, kesusahan. Ad-dharra, kesempitan hidup. Susah. Kesusahan yang amat sangat kesempitan, kritikal lah. Musibahnya sangat dahsyat. Kekurangan daripada serba-serbinya. Segala keperluan hidup serba kurang. Bukan hanya makanan, minuman, makanan, pakaian, yang tempat tinggal yang kurang. Minuman pun tidak ada. Lebih dahsyat dari itu. Wazulzilu, mereka diguncangkan. Sama diguncangkan physically seperti mana gempa bumi,
bencana alam, atau diguncangkan daripada segi maknawi, jiwanya sudah tidak tenang sama sekali. Tidur tidak nyenyak, duduk tidak nyenyak, goncang, jiwanya goncang. Ya, mungkin hampir terlepas pegangannya dengan akidah. Imannya mungkin hampir dilepaskan. Itu mana goncangan iman yang sangat kuat. Nak terus meyakini Allah ni Maha Pengasih, rasanya susah ini sebab hidup susah terus. Takkan kita masih yakin bahwa Allah ni Maha Pengasih, Maha Melindungi? Mana bukti hasbunallah wa ni'mal wakil? Dia sudah selama ini yakin hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang akan mencukupkan segala keperluan kita. Allah lah sebaik-baik pelindung. Tapi karena ujian itu sangat dahsyat, keyakinan kepada hasbunallah wa ni'mal wakil itu sudah, jangan-jangan ini tak betul nih iman kita ni. Tak ada tanda-tanda kasih sayang Allah. Yang ada musibah. Itu kena diguncangkan sangat dahsyat. Tapi nak melepaskan imannya, masih sayang. Nak terus berpegang kepada imannya, rasanya sudah hampir tidak tahan. Zulzilu. Begitu dahsyatnya ujian hidup, hatta yaqular rasul, sehingga rasul yang utusan pada mereka pun berkata, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama rasul pun berkata, mengadu pada Allah, mata nasrullah, bila agaknya pertolongan Allah akan turun. Allah sudah berjanji bahwa Allah akan turun pertolongan bila agaknya. Inna ma'al usri yusra. Allah sudah berjanji bahwasanya bersama kesuatu ada kemudahan. Bila rasanya kemudahan akan tiba? Bila? Ya mas sekalian, bila seorang rasul kekasih Allah, orang beriman bersama rasul yang imannya kuat, itu pun mengharap, ya Allah bila itu maknanya musibah itu bukan musibah yang kecil. Itu musibah yang sangat besar. Hingga rasul dan orang beriman yang imannya kuat pun akhirnya mengadu, ya Allah bila akhirnya pertolongan. Sebab kalau musibah itu biasa-biasa sahaja, musibah yang ringan-ringan saja, para rasul masih tersenyum. Ya, sahabat-sahabat orang pengikut yang setia tersenyum. Kalau yang menggelabah, ya mungkin yang imannya masih lemah. Kan saya pernah buat satu perumpamaan. Jika berlaku musibah, katalah sekarang musibah melanda. Ya. Coronavirus melanda seluruh dunia. Sekarang alhamdulillah sudah mereda dan mudah-mudahan menjadi reda. Ketika sedang memuncaknya dahulu, ketakutan semua penduduk di dunia. Termasuklah negara kita, ya, yang dianggap tertinggi, ya. Yalah, apa itu pada populasi dia tinggilah, 32 juta. Rakyat Malaysia. Kes satu hari pernah sampai 23.000 tu, tinggi sekali tu. Sangat tinggi. Lainlah kalau satu hari 25.000, tapi rakyatnya katalah sejuta, 900 juta. Tinggi. Takut kan? Tapi saya yakin, tingkat ketakutan, tingkat kecemasan rakyat Malaysia menghadapi coronavirus, musibahnya sama, tapi yakin tingkat ketakutannya tidak sama. Tingkat kekhawatirannya tidak sama. Saya yakin. Sama ada perbezaan tingkat kekhawatiran itu kerana faktor ekonomi. Mungkin yang ekonominya sudah kuat, kurang takut karena walaupun kurung di rumah masih boleh makan, masih boleh belanja online. Mungkin. Kalau ketakutan tak makanlah. Tapi tingkat ketakutan terhadap nanti terjangkit atau tidak pun berbeza, bergantung pada tingkat keimanannya pada Allah. Ada yang bunuh diri wa'iyadzubillah. Ramai kan yang bunuh diri. Ada yang cemas tidak, tak berani keluar rumah. Ada yang berani tak mengurung, ada yang masih relax walaupun masih berjaga-jaga. Sekarang
Katalah sahabat-sahabat Nabi, kibarus sahabah katalah. Kibarus sahabah. Katalah hidup pada zaman kita. Dan mengalami musibah seperti yang kita alami sekarang ini. Krisis kesehatan, krisis ekonomi yang teruk. Banyak yang hilang pekerjaan, yang senang jadi susah. Mungkin kita sudah menggelabah. Kebingungan. Wahalwa'niyadzubillah, ada orang yang sudah bunuh diri. Jika katalah Abu Bakar ada masih hidup hari ini, Utsman bin Affan masih hidup hari ini, Abu Darda di tengah-tengah hari ini, melalui krisis kesehatan, krisis ekonomi, saya yakin beliau-beliau ini masih tersenyum. Karena bagi mereka, musibah yang ini belum sedahsyat apa. Itulah. Karena imannya sangat kuat. Bagi kita sudah bingung. Bagi mereka, kecil. Musibah yang Allah ceritakan dalam ayat 214 Al-Baqarah ini bukan musibah remeh-temeh. Musibah yang sangat besar. Sehingga Allah menyatakan, yang mengadu kepada Allah pun, yang menegah tangan, ya Allah, ya Allah. Yang menangis-nangis bukan orang biasa, imannya biasa, tapi Rasul. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Saya kadang terfikir, ini hanya hayalan saya ya mas sekalian. Agak-agaklah dengan krisis ekonomi umpamanya. Ya 97, 98 katalah, atau krisis apa, banjir kata apa. Agak-agaklah kalau yang dilanda itu orang seperti Abu Bakar, sahabat Nabi, agak terus segera sembahyang hajat atau tidak. Sekarang ini kan modal orang biasanya kalau musibah gitu sembahyang hajat, di mana-mana digalakan, terus sembahyang hajat, cepat-cepat. Ya sebab kita menganggap dahsyat kan. Mohon pada Allah agar. Tidak tahu kalau Abu Bakar adakah terus nak sembahyang hajat, mohon agar Allah segera hilangkan, atau malah Abu Bakar menangis karena memohon agar dosa kesilapannya yang mungkin menjadi punca musibah itu segera diampunkan dosanya. Jadi saya nak menyatakan musibah yang Allah ceritakan dalam ayat ini bukan kecil, musibah besar hingga para rasul dan orang beriman bersamanya pun mengadu pada mata Nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sehingga betul itu sudah sangat hampir. Baik, coba renungkan betul-betul ayat ini. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Islam masih punya umat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf. Dan sahabat yang hebat-hebat belakalah. Bahkan ada di antara mereka yang telah diberitakan sebagai ahli surga. 10 orang. Bahkan ada mereka yang Nabi beritahukan dirindui oleh surga. Bukan orang itu rindu surga. Surga rindu nak jumpa orang. Tiba-tiba ada ayat turun yang bunyi dia, adakah kamu yakin bahwa kamu akan masuk surga? Kamu yakin kamu masuk surga? Sedangkan belum menimpa kamu musibah, sebagian musibah yang menimpa umat sebelum kamu, diguncang dengan sangat dahsyat, hingga para rasul dan orang yang imannya pun mengadu kepadaku, merintih kepada aku. Kamu belum ditimpa musibah hingga peringkat itu. Bayangkan, Islam masih punya umat yang imannya hebat-hebat, tiba-tiba ayat ini turun. Kamu pikir kau masuk surga? Ya mahrimat sekalian, kalau ayat inilah katalah diturunkan oleh malam tadi, katalah ayat ini turunnya malam tadi, dan turun kepada umat-umat yang imannya seperti kita, senang kita paham. Ini kita andaikan ya, ayat ini bukan turun pada zaman Nabi, tapi turun malam tadi. Turun pada orang Islam hari ini. Tak kira lah turun di Malaysia ke, turun di Arab Saudi ke. Kalau turun di Arab Saudi,
malam tadi katalah, atau minggu lepas atau bulan lepas. Yang Arab Saudi kebanyakan orang Muslim. Ketika mereka sedang, ya mungkin Arab Saudi kan sekarang sudah agak macam Malaysia juga kan, sudah ada pertunjukan juga kan. Sudah pertunjukan. Setengah mereka seronok tidak ayat Quran itu. Wahai kamu orang-orang Islam yang beragama Islam, yang mengaku berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ada kamu fikir kamu boleh masuk surga dengan Islam kamu seperti itu? Coba tak gerun macam mana hati kita diingatkan seperti ini. Jadi iman itu pasti diuji. Iman itu pasti diuji. Gerun jangan baca ayat ini. Sebab ayat ini saya tadi diturunkan ketika Islam masih punya umatnya yang imannya hebat-hebat belaka. Umar menggeletar. Ali bin Abi Thalib ketakutan. Karena rupanya masih ditegur Allah. Kamu ingat, kamu boleh masuk surga. Kamu fikir boleh masuk surga dengan senang lenang. Kalaulah kitab ini, saya ulangi sih, ditujukan pada kita hari ini, kita pasti akan, benar ya Allah kami rasanya tak tahulah macam mana nih. Masih jauh rasanya. Subhanallah. Itulah hakikat hidup. Itulah hakikat hidup. Jadi ayat-ayat seperti ini hendaklah menjadi peringatan lah kepada kita. Ya. Sebab bala, ibtila, bala, musibah, apalagi lah istilahnya Al-Quran, itu tujuannya lima arifatil halil muhtabir. Halil muhtabar. Tujuan bala itu untuk mengetahui. Ini bukan bagi Allah, ya, Allah sudah tahu ya. Untuk membuktikan, untuk mengerti keadaan sebenar orang yang diuji. Macam mana sebenarnya keadaan yang sebenar-benarnya? Bukan keadaan yang dia perlihatkan di luar. Bukan yang diucapkan, yang diakui. Kalau ikut pengakuannya, dia mengaku mukmin. Kalau ikut pengakuannya, dia orang yang kuat imannya. Kalau ikut, dia orang sabar. Tapi adakah keadaan sebenar yang hakiki seperti itu? Untuk membuktikan kebenaran, kejujuran atau kebohongannya diuji. Bitaklifil umum, bitaklifi bi umurin yasukku alaihi fi'luha atau tarkuha. Dengan diberi taklif oleh Allah berupa perintah-perintah, perkara-perkara yang tidak mudah baginya untuk melakukannya atau meninggalkannya. Contoh, bila ditimba usaha suruh sabar. Sabar itu taklif. Tidak mudah dilakukannya ya mas sekalian. Tidak mudah kita melakukannya. Contoh, bagi musibah. Allah larang kita mengeluh. Mengeluh itu tidak susah. Tidak mudah meninggalkannya. Perintah sabar tidak mudah melakukannya. Larangan mengeluh tidak mudah meninggalkannya. Tujuannya itu. Tapi kalau kita mampu melakukan walaupun berat, namanya sabar. Mampu meninggalkan walaupun tidak mudah, namanya mengeluh. Akan diberilah ganjaran. Diberi kesenangan. Ada taklif. Untuk mengetahui kejujuran kita, diberi taklif. Taklifnya perintah. Apa perintahnya? Syukur. Syukur itu perintah yang tidak mudah dilakukan. Apa larangannya bila diberi nikmat? Takatur umpamanya. Kufur nikmat. Takatur itu tidak mudah ditinggalkan. Tapi bila kita mampu melakukan yang tak mudah dilakukan, atau mampu meninggalkan yang tak mudah ditinggalkan, ganjarannya sangat besar. Bukan sekadar kita telah menjadi saksi bagi diri kita, bahwa kita adalah jujur dalam iman kita, tapi juga kita akan diberikan ganjaran. Ganjaran. Jadi secara ringkasnya jamaah sekalian. Pertama tadi saya katakan, bila ditimpa musibah, jangan terlalu melihat kepada musibahnya. Pesanan orang-orang alim ini ada dalam dulu.
Isunya maklumat kodimah dipanggil ya. Dalam kuliah tasawuf modern. Saya dapatkan ini dalam kuliah tasawuf modern. Oleh Dr. Hamka. Karena biasanya bila sebut tasawuf, orang lari. Larinya pertama mungkin banyak alasannya karena mereka merasa belum perlu belajar tasawuf karena masih muda. Alasannya ada gitu. Tasawuf bagi mereka itu adalah untuk golongan 60 tahun ke atas. Atau boleh tasawuf dia tak minat. Alasannya mungkin, ialah mana Nabi ajar tasawuf, pada zaman ini tak ada tasawuf. Ada yang alasannya begitu. Ya, itu hanya istilah lah. Tapi yang pasti Nabi telah mengajar, Nabi itu ada aspek kerohanian. Ajaran yang diwariskan oleh Nabi ini ada 3 secara umumnya. Ada aspek akidah. Ada aspek akidah. Timbullah akidah tauhid, keimanan, pembicaraan yang panjang lebar itu akidah tauhid. Ada aspek syariah. Timbullah fikah, hukum, hakam, halal, haram, sah, tak sah, boleh, tak boleh, sunnah, makruh. Bicara jadi fikah yang panjang berjilid-jilid itulah ayat hukum hakam. Dan ada aspek kerohanian. Itu jangan diabaikan. Nah, aspek kerohanian inilah orang macam-macam istilahnya. Mau istilahkan, oh itu tazkiyatun nafsi, oh itu ihsan, oh itu qalbun salim, oh itu tahu. Silalah namanya istilah aja. Tapi kadang orang sanggup bergaduh tentang istilah. Mana ada istilah tasawuf? Padahal memang tidak ada. Mana pada Nabi ada istilah tasawuf? Tidak ada. Sebagaimana pada zaman Nabi tidak ada istilah fikah. Belajar fikah tidak ada. Belajar tajwid tidak ada. Pada Nabi tidak ada. Bahkan ilmu mustalah hadis pada zaman Nabi tidak ada ya Muslim. Pada zaman Nabi Mizu ada ulumut tafsir. Tak wujud. Itu istilah kemudian. Mereka akhirnya mengkaji Islam dari aspek ini. Lalu ilmu apa ya? Islam dari aspek ini apa namanya ilmu? Nah, diberilah istilah. Jadi jangan gaduh dengan istilah. Itu Dr. Hamka Abeja Tengah. Iya, saya ajarkan itu mengarang buku tasawuf modern. Baru sebut modern orang. Oh, iyalah. Kalau itu anak muda pun boleh. Sebab modern. Yang keduanya, oh iya rupanya boleh dipraktikkan. Tak kira orang berusia baru balik pun kena praktikan juga isinya. Oh iya rupanya ada hadisnya. Adapun namanya terpulang yang pasti Nabi mengajarkan, mewariskan pada kita aspek kerohanian. Itulah aspek kerohanian. Jadi, bila berlaku musibah, jangan terlalu memandang, melihat pada bentuk musibahnya. Tetapi, kita hendaklah cerdas, bijak, melihat, memandang peluang yang Allah berikan di sebalik musibah itu. Allah bagi musibah itu sebenarnya Allah bagi peluang yang sangat berharga bagi kita. Lihatlah peluang yang Allah berikan. Peluang mana kita tidak akan mendapatkannya tanpa dengan adanya musibah. Itulah. Apakah peluang yang sangat berharga sebagai tanda kasih sayang Allah pada kita dengan adanya musibah? Yang tanpa musibah peluang itu kita tidak akan dapati. Yang pertama, takfirud dunub wa mahful sayiat. Tadi sudah ada. Terampunnya dosa. Dan terhapusnya segala kesalahan. Peluang untuk dosa kita diampun. Peluang untuk kesalahan kita dimaafkan. Itu musibah. Itu ada di sebalik musibah. Jadi bila melihat peluang ini, musibah terasa ringan. Itulah. Musibah terasa ringan, bahkan kita dapat merasakan rahmat Allah di sebalik musibah. Sebab nilai pengampunan dosa, nilai terhapusnya kesalahan, itu lebih besar jemaah sekalian. Itu jauh lebih besar, jauh lebih kita perlukan. Sehingga musibah tadi tidak terasa berat. Kalaupun berat, tidak terasa berat. Akhirnya bersabar menjadi mudah. Mungkin dapat meningkat menjadi ridha. Yang pertama. Yang kedua, dengan musibah mana Allah bagi peluang pada kita. Apakah peluang yang Allah berikan pada kita? Yang Allah tak akan berikan
kecuali dengan musibah. Raf'ud darajat wal manzil fil akhirah. Diangkat, dinaikkannya darjah dan kedudukan di akhirat. Allahu Akbar. Tak bersyukur macam mana, tidak merasa disayangi Allah macam mana. Allah beri peluang untuk darjahnya dinaikkan, ditinggikan, kedudukannya ditingkatkan di negeri akhirat. Bila melihat itu, musibah menjadi tak ada artinya sama sekali. Menjadi sangat seronok. Menjadi gembira. Bak kata Ibnu Taimiyah, orang itu sudah masuk surga dunia itu. Dengan musibah, ia pintu masuk surga dunia. Dan bila telah masuk surga dunia, nanti di akhir pun ada peluang masuk surga akhirat. Subhanallah. Asy'ur bitafrid fi haqqillah wa ittihami nafsi walumiha. Tadi sudah disebutkan. Dengan musibah timbul kesadaran akan kecuaian dirinya selama ini terhadap hak-hak Allah. Ya mungkin terpengaruh oleh bisikan hawa nafsu hingga apa yang jadi hak Allah diabaikan karena mengikuti hawa nafsunya. Baru sedar, Masya Allah, rupanya aku sudah keluar jalan. Biar sebelumnya berjalan di highway, tak rasa apa senang. Baru sedar yang dia sudah tidak berada di highway karena sudah masuk jalan kampung selepas dia melanggar lupa. Melanggar lupa ke depan, kenapa jalan tak betul ini? Kenapa gelap? Lah, rupanya silap jalan. Coba kalau tidak mengalami lupa, tak sedar yang dia sudah keluar daripada highway. Sedar akhirnya patah balik masuk highway. Cobalah kalau keluar daripada highway, masuk pula jalan yang sama sedapnya dengan highway. Wah, itu satu kesalahan ya, tak boleh keluar dari highway. Mana sedar? Supaya sedar, akhirnya terperangkap. Jalannya sempit, gelap pula. Lah, rupanya sudah baru sedar. Baru sedar dia melakukan maksiat, mengabaikan hak Allah. Dan tak kalah pentingnya, dengan musibah itu, fathu babit taubah wadil walinkisar bainadillah. Tadi sudah saya jelaskan. Ini kesimpulannya. Terbukanya pintu taubat, terbukanya pintu merasa hina, terbukanya pintu merasa hancur, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arabnya syu'ur ubudiyah. Rasa kehambaan itu begitu menonjol sekali saat musibah menimpa. Dan itu baik sekali. Karena kita ini hamba. Kalau kita tidak sering-sering menyadari kehambaan diri kita, itu bahaya. Sebab kalau orang tidak menyadari kehambaan dirinya, nanti akan yang muncul rasa ketuanan kita. Dan itu bahaya. Taqwiyatu sillatil abdi birabbi. Berikutnya, dengan musibah akan dapat menguatkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Saya yakin seseorang akan lebih sering mengingati Allah semasa susah dibandingkan semasa ia senang. Ya, masa sehat mungkin kurang sering ingat Allah. Tapi masa sakit, apatah lagi sakitnya agak susah. Yang jaga pula sudah tidak ada, ya hanya Allah, astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwwata 24 jam menyebut nama Allah. Bibirnya tidak kering daripada zikrullah. Sehingga dengan musibah, hubungan dengan Allah sangat-sangat erat. Kuat sekali. Berikutnya, dengan musibah, quwwatul imani bi qada'illah wa qadari wal yaqin bi annahu la yanfa' wa la yadur illa Allah. Imannya menjadi kuat terhadap qada dan qadar Allah. Bahwasanya tidak ada sesiapa yang boleh memberi manfaat dan tidak ada yang menimpakan memberikan madarat dan menghilangkan madarat kecuali Dia. Rupa-rupanya
usahaku saya fikir saya tidak akan sakit, walau saya menjaga kesehatan, walau saya menjaga makanan, walau saya pakai ini satu, tapi kenapa sakit juga? Lah, rupa-rupa memang la haula wala quwata illa billah. Walau baru saja check up, dokter kata sehat walafiat, tiba-tiba masuk hospital. Macam mana tuh? Sehat walafiat, tiba-tiba 2 hari, 3 hari belum masuk hospital. Ya, karena madarat tidak kita ketahui dari mana datang. Matanya datang dari luar. Allah antar seekor nyamuk Aedes. Lepas check up sehat walafiat, wow, bangganya luar biasa. Maknanya umur saya masih panjang lagi. Luar biasa. Terima kasih dokter yang merawatnya. Terima kasih saya. Terima kasih. 2 hari selepasnya masuk hospital. Teruk dia. Kenapa? Allah antar makhluk tenteranya, namanya nyamuk Aedes. Kena denggi dia berdarah. Terduduk dia. Tujuannya apa? Oh ya, rupanya la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Tak ada siapa yang boleh memberi kesehatan kecuali Allah. Tak ada siapa yang boleh memberi kemadarat demikian kecuali Allah. Coba, nak minta bantuan pada siapa? Bila sudah kena denggi. Doktor pun kata, tak ada ubat, cik. Tak apalah, cik. Kalau panas, inilah, makanlah Panadol. Minum air banyak-banyak. Ya, dokter kan hanya mengawasi. Saya cerita ini karena saya ada 2 kali pengalaman kena denggi yang teruk. Dokter kata, ya tak apalah, rehat aja lah. Rupanya ya serahkan pada Allah. Dokter tak mengubati apa-apa. Dia tengok. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Orang lain malam boleh tidur, kita tak boleh tidur. Keinginan untuk beribadah sangat kuat. Keinginan untuk sholat walaupun sambil baring. Wah, masa sehat belum tentu kita ada itu. Subhanallah. Berikutnya. Tazkurul ma'al wabsar dunya ala khutiha. Saat itulah baru kita celik mata kita. Celik mata hati kita. Memandang hakikat dunia itu. Oh, rupanya dunia betul-betul lah. Kesenangannya tidak abadi. Kesuanya tidak abadi. Semua tiba-tiba serba sementara. Relatif. Dunia rupanya serba tidak pasti. Tiba-tiba kita jadi cerdas menilai hakikat dunia. Dunia semua serba tidak pasti. Ada orang bercerita kalau nanti akan bahagia. Rupanya tidak bahagia. Tidak ada yang pasti di dunia. Hari ini senang, esok jadi susah. Hari ini susah, esok jadi senang. Kalau itu yang pasti ada di sana. Kalau susah-susah yang hakiki, kalau senang-senang yang hakiki. Banyak manfaat yang kita dapat ambil, dapat kita pelajari, kita petik di sebalik musibah. Syaratnya, jangan terlalu melihat bentuk musibahnya. Lihatlah peluang yang Allah berikan kepada kita dengan ada musibah itu. Kalau kita melihat rahmat di sebaliknya, kadar rahmat yang Allah berikan kepada kita di sebalik musibah jauh lebih besar daripada madarat dan kesusahan musibah. Pasti. Itu agama mengajarkan kita, mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya. Itu saja yang sekarang saya sampaikan. Mohon agar memberi manfaat di saya menyampaikan. Alhamdulillah dapat dikongsi bersama. Yang benar-benar Allah jua, silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan Tafiqarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal-'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.